Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat penyuluh dimanapun Anda berada, saya Irfandi, penyuluh agama Islam Kabupaten Tabanan. Sampai pada hari ini masih melakukan penyuluhan berbasis digital, yang mana memang menjadi tugas para penyuluh di masa pandemi saat ini. Penyuluhannya dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan berbasis digital berupa video ceramah agama, video wawancara, dan video-video kreasi lainnya. Para pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diketahui, baru-baru ini pada tanggal 26 Juli 2020 di Tabanan telah dilakukan konferensi bersama NU, Muslimat NU, dan Fatayat NU. Dan ternyata untuk Fatayat NU yang diberikan amanah, yang dipercaya, yang terpilih menjadi ketua Fatayat NU adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Tabanan, yakni beliau Ibu Tri Ayu Wahyuni SPD. Kami sudah mengundangnya di sini. Selamat datang, Bu. Para pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan diskusi bersama Ketua Fatayat yang terbaru, alangkah baiknya kita tonton cuplikan bagaimana suasana konferensi yang telah dilaksanakan kemarin. Bisa ya? Ini dia. Para pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi cuplikan dari konferensi yang telah dilakukan oleh NU bersama Badan Ekonom, yakni Muslimat dan Fatayat. Di sana ternyata cukup ramai, Bu, ya. Ada TNI, polisi, dan tokoh-tokoh agama Islam lainnya. Ibu saat ini sudah terpilih, dipercaya untuk mengemban tugas dan amanah ini selama 5 tahun ke depan, kan? Bagaimana perasaannya, Bu? Sudah diberikan kepercayaan seperti ini. Sebelumnya, Assalamualaikum semuanya, sahabat-sahabat dimanapun yang berada. Kalau ditanya perasaannya campur aduk. Yang pertama pasti tidak percaya beneran saya yang terpilih, karena kalau dilihat masih banyak kan kader-kader yang lainnya yang menurut saya mereka jauh lebih mumpuni dibandingkan saya. Mereka pemahaman tentang ke-NU-an, tentang kefatayatannya jauh lebih di atas saya.
Tapi ternyata hasil konferensi amanahnya jatuh ke saya. Yang namanya amanah kan berarti harus dilaksanakan dengan baik. Nah, ya pastinya ada beban tanggung jawab yang besar di pundak saya untuk menjalankan amanah ini. Dibilang senang, ya senang karena apa? Karena kita ternyata masih dipercaya orang. Karena saya yang merasa bahwa saya ini bukan siapa-siapa, ternyata dipercaya oleh rekan-rekan yang lainnya. Tapi dibilang sedih ya tidak sedih, dibilang memikul bukan beban, tanggung jawab. Jadi masih ada sedikit ketidakpercayaan, mampukah saya untuk memikul beban ini, memikul tanggung jawab ini? Di samping dulu lagi ya. Iya, di samping karena masih ada tugas lain sebagai penyuluh, karena selain itu saya juga masih aktif di beberapa organisasi seperti LASKI, LPTK, BKMM. Mampu nggak kira-kira saya untuk membagi waktu? Tetapi ya kembali lagi kepada tanggung jawab. Kalau kita sudah diberikan amanah, maka mau tidak mau ya tanggung jawab itu harus dijalankan dengan baik, dan saya akan berusaha untuk itu. Saya tidak mau mengecewakan teman-teman yang sudah memberikan amanahnya kepada saya. Karena di luaran masih banyak orang yang berebut untuk bisa mendapatkan amanah tetapi tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sini saya sudah mendapatkan dua-duanya. Saya dapat kesempatannya, saya dapat amanahnya. Ya, saya harus belajar untuk terus lebih baik dan lebih baik lagi seperti itu. Menurut informasi nih Bu ya, juga hasil pantauan saya di lapangan itu, Fatayat NU ini tidak seperti badan otonom lainnya Bu. Kalau misalkan Ansor itu mereka kencang kan pergerakannya, kemudian juga Ibnu, terakhir ada LKBI itu luar biasa mereka. Tetapi kok terlihat sepi di Fatayat NU selama ini? Apa sebetulnya kendala dan masalah atau problem-problem di belakang kemarin itu? Apakah ada? Karena kan sudah lumayan lama ya Fatayat, puluhan tahun sudah ada. Apa sebetulnya kendalanya? Ya memang sih Fatayat ini kalau bisa dibilang mati segan hidup tak mau kemarin itu. Jadi bisa dibilang mati suri. Kenapa? Hampir 10 tahun kalau dilihat ketika ada undangan, kegiatan, Fatayat itu ada. Tetapi kegiatannya tidak ada. Kosong gitu loh. Bahkan saya sendiri pun baru mengenal Fatayat 1 tahun terakhir. Makanya tadi kenapa saya bilang pengetahuan saya tentang kefatayatan itu kurang, karena saya baru mengenal Fatayat itu 1 tahun terakhir gitu. Jadi karena sebelum-sebelumnya ketika saya melihat saya punya keinginan untuk masuk di sebuah organisasi yang bisa mewadahi saya tidak menemukan itu gitu loh. Ketika pun saya sempat, ini pengalaman ya Mas ya, saya sempat bertanya gitu. Saya sempat bertanya kepada salah satu tokoh, saya nanya, di Tabanan itu ada nggak sih Fatayat? Saya pengen masuk Fatayat, saya bilang seperti itu. Karena kalau dilihat dari segi umur saya belum waktunya untuk masuk muslimat kan seperti itu. Kalau Fatayat kan 20 sampai dengan 45 tahun. Tetapi apa jawaban yang saya dapatkan? Di Tabanan nggak ada Fatayat. Di sana saya antara percaya dengan tidak sebenarnya. Nggak mungkin dong gitu. Organisasi besar sebesar Fatayat di Tabanan tidak ada. Sedangkan kalau kita lihat muslimatnya maju, Ansornya maju, NU-nya maju loh. Kenapa ada salah satu Bandung kok yang bisa tertinggal jauh gitu? Dari sana saya terus mencari sampai akhirnya ketemulah saya dengan salah satu sahabat yang saya tahu beliau adalah kader Fatayat. Ketika saya tanyakan, Mbak, saya pengen dong masuk Fatayat, caranya gimana ya? Karena saya tidak pernah menemukan, selama bertahun-tahun saya mencari wadah itu di mana, saya tidak menemukannya. Sampai akhirnya beliau bertanya, yakin nggak mau masuk Fatayat? Kita itu vakum. Loh kenapa? Masalahnya di mana? Oke deh, saya ajar dulu masuk di Fatayat, nanti Mbak akan tahu sendiri masalahnya di mana. Nah dari situ akhirnya saya diajak masuk bergabung di grup Fatayat. Seiring berjalannya waktu saya baru ketemu gitu. Ternyata permasalahannya yang pertama, kalau kita lihat kepengurusan Fatayat yang 5 tahun terakhir itu bukanlah hasil dari konsersiap. Ya. Jadi otomatis itu bukan hasil dari konsersiap karena dia hasil dari hanya perpanjangan SK. Jadi otomatis kurang sosialisasi, kurang dikenal. Berbeda dengan yang kemarin, kalau konsersiap yang kemarin kan pastinya
sosialisasinya lebih banyak karena kita mengundang berbagai macam ormas, kita mengundang berbagai macam tokoh masyarakat. Dari sana hampir sama dengan kita mempromotkan. Nah, sedangkan yang 5 tahun kemarin tidak dilakukan dengan konser cap, hanya perpanjangan SK, yang itu membuat akhirnya kurang sosialisasi. Setelah kurang sosialisasi, saya lihat karena juga banyak anggota-anggota atau kader-kader yang hijrah, entah dia ikut suaminya tugas atau mungkin dia beralih ke organisasi yang lain dan sebagainya. Lalu setelah hijrah kurangnya komunikasi. Jadi kurangnya komunikasi antara anggota, antar juga pengurus, yang membuat akhirnya lama-kelamaan, yang namanya kita kalau tidak ada komunikasi kan pasti hilang informasi kan ya, hilang. Nah itulah yang akhirnya membuat Fatayat itu 10 tahun kemarin vakum. Artinya saat ini Ibu sudah selama setahun mengikuti Fatayat, Ibu sudah merasakan kevakuman itu kan? Sudah tahu apa problemnya, masalahnya sudah bisa dipegang masalah-masalah itu kan. Berarti kan sudah punya langkah nih ke depannya, program apa saja, langkah-langkah yang sudah disiapkan untuk maju ke depan selama 5 tahun. Jadi kalau melihat dari permasalahan yang awal itu, maka langkah yang pertama yang terpikirkan dalam benak saya adalah bagaimana menghidupkan kembali Fatayat ini. Caranya bagaimana? Perbanyak sosialisasi. Kita turun ke bawah, kita bentuk yang namanya anak cabang, kita bentuk yang namanya ranting. Dari sana kita merekrut kembali anggota, merekrut kembali kader-kader. Karena apalah artinya seorang pimpinan kalau dia tidak punya anggota? Siapa yang mau dipimpin? Siapa yang mau diajak kerjasama? Organisasi besar itu kan kalau bisa menyatukan semuanya kan seperti itu. Jadi yang pertama pasti saya akan sosialisasi dulu, menunjukkan ya ke masyarakat bahwa ini loh Fatayat sekarang itu sudah ada, wadahnya sudah ada. Jadi untuk teman-teman yang perempuan muda Nahdlatul Ulama yang berkisaran umur 20 sampai dengan 45 tahun, monggo, sekarang sudah ada tempatnya, yuk sama-sama gabung di Fatayat seperti itu. Nah, nanti kalau sudah terbentuk, semua datanya sudah ada, baru kita akan melaksanakan program-program yang lainnya. Saya harap nanti di Fatayat bisa mulai dengan di program dakwah, mungkin adanya pengajian-pengajian rutin, kajian, tidak hanya mengkaji ilmu agama, tetapi juga ilmu hukum. Jangan salah, walaupun perempuan juga harus berpendidikan. Dan saat ini kan kalau kita lihat banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh perempuan, menjadi korban bullying lah, kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak juga wanita-wanita yang kenapa akhirnya diam diperlakukan seperti itu, karena mereka tidak tahu bahwa mereka itu loh dilindungi. Nah makanya nantinya saya ingin merangkul teman-teman untuk bisa gabung, kita laksanakan program-programnya, kita berikanlah pemahaman-pemahaman atau ilmu-ilmu tentang kajian hukum juga gitu loh. Jadi biar perempuan ini bisa benar-benar menjadi perempuan yang tegak, kuat, yang mandiri, yang pintar. Jadi perempuan nggak hanya cuma tahunya di dapur dan di rumah saja. Walaupun di rumah, tapi juga harus cerdas dan berpendidikan. Kepengurusan sudah solid semuanya, sudah program sudah disiapkan, langkah-langkahnya sudah ada semuanya. Artinya dengan formasi Fatayat NU 2020 bersama teman-teman, apa harapannya Bu? Iya, sekarang dengan adanya konferensi yang kemarin, kita kembali merasakan energi Fatayat itu bangkit. Nah, dengan teman-teman sudah mulai kembali bersemangat, yuk sama-sama kita kembali menyalakan api semangat yang kemarin sudah padam nih. Nah, dengan adanya konferensi kemarin, teman-teman akhirnya kembali bersemangat untuk itu, dan harapan saya semangat ini bisa terus terjaga. Komunikasi juga harus diperbaiki, kerjasama yang pastinya, dan saya harap dengan mengkombinasi semua itu dengan semangat yang baru, Fatayat Tabanan terutama bisa kembali meraih kejayaannya seperti sedia kala. Karena sebelum 10 tahun yang terakhir kemarin, ternyata Fatayat sudah pernah mengikuti berbagai macam ajang lomba dan bisa menang gitu loh. Nah, kenapa kok lalu turun? Karena saatnya kita kembalikan seperti sebelum. Bahkan kalau perlu lebih baik. Itu saja sebenarnya pertanyaanku, tidak terlalu banyak. Mungkin
ada hal lain sebagai closing statement dari Ibu yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kepada adik-adik yang mungkin belum mengenal Fatayat agar bisa bergabung kepada Ibu bisa menyampaikan di sini. Silakan. Ya, baik. Untuk sahabat-sahabat saya dimanapun berada, perempuan muda Nahdlatul Ulama yang berkisaran umur 20 sampai dengan 45 tahun, mari bergabung bersama-sama di Fatayat NU Tabanan. Kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi wanita yang cerdas, wanita yang kuat, wanita yang berprestasi. Sebagai wanita, kita tidak boleh lemah. Terima kasih. Baik, para pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit diskusi saya bersama Ketua Fatayat NU yang terbaru, Ibu Sri Ayu Wahyuni SPD. Ibu, kalian ini momen Idul Adha itu Oh iya, Idul Adha ya, benar. Baik, saya Sri Ayu Wahyuni SPD mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Baik, para pemerhati yang dirahmati Allah, demikian hasil wawancara kami dengan Fatayat NU. Mudah-mudahan para pemerhati yang bisa mendengarkan, adik-adik bisa bergabung dengan Fatayat NU sehingga Fatayat NU bisa lebih maju daripada sebelumnya, bisa bangun kembali untuk 5 tahun ke depan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.